Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia hadir pada sesi video conference kami dalam rangka penugasan di Virtual Coordinator Training Jawa Barat. Pada pagi ini yang akan mengisi sesi adalah Mas Tohir dengan topik pembuatan nomor halaman di Microsoft Word yang akan dimoderatori oleh Mbak Arinta Sudibya dari kami tim dari Semiorekfon. Kepada Mbak Arin dipersilahkan. Sasa perkenalannya. Jadi pada pagi hari ini merupakan sesi kedua kami ya. Pakai video. Jadi hari ini saya akan bertindak kali ini saya akan bertindak sebagai moderator dan Mas Tohir akan menjadi narasumber pada sesi pertama ini. Jadi hari ini kita akan ada 3 sesi berturut-turut, dimulai dari sesi Mas Tohir dengan judul penomoran halaman sesuai kebutuhan di Microsoft Word. Sebelum sesi ini dimulai, saya akan menyampaikan beberapa aturan terkait pelaksanaan Webex, sesi Webex pada kali ini. Jadi yang pertama, sesi akan berlangsung sekitar 1 jam, di mana pembicara akan diberikan waktu kurang lebih 40 menit untuk menyampaikan materinya. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sekitar 20 menit. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat atau dengan fitur raise your hand di Webex. Kemudian moderator akan memilih pertanyaan untuk yang akan dijawab oleh pembicara. Kemudian selama sesi diminta peserta agar mengatur mic dalam kondisi mute agar tidak ada gangguan suara selama penyampaian materi. Dan perlu diketahui bahwa sesi ini akan direkam dan dibagikan secara online melalui YouTube. Nah, sebelum melangkah ke materi, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada kali ini. Ya, narasumber kita kali ini adalah Ahmad Thohir Hidayat M. Gizi. Beliau adalah lulusan S2 dari Gizi Komunitas Universitas Indonesia yang saat ini bekerja sebagai staf penjaminan mutu di Semiorekfon. Selain bekerja di Semiorekfon, Mas Thohir ini juga aktif di organisasi Langkah Kecil. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu tertarik bisa melihat Instagramnya di langkahkecil.id. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Mas Thohir untuk menyampaikan materinya. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terima kasih kepada Mbak Ilmiah sudah hadir. Mungkin pagi-pagi mungkin orang masih sibuk dengan urusan kantor ya mungkin ya. Jadi mungkin belum sempat hadir gitu. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan tentang tentang cara penomoran halaman sesuai dengan kebutuhannya masing-masing di Microsoft Word. Nah, ini merupakan penugasan dari 6, 15A yang kami telah dari saya sendiri, Mbak Rinta Rahmani Putria, dan Mbak Izati Hayandari. Thohir, maaf sebelumnya suaranya agak kecil nih katanya. Oh, kalau sekarang? Ya, lebih jelas. Oke. Jadi
ada kedengeran suara background ya? Sedikit tapi nggak terlalu ganggu sih. Ini sekarang udah lebih jelas kata Mbak Ilmia nih. Oh, oke. Jadi tadinya saya mau mengenalkan Rekpon, tapi karena semua kita orang Rekpon, termasuk Mbak Ilmia juga orang Rekpon. Jadi saya skip aja bagian ini. Jadi sebenarnya ini pembuka aja, karena kita kan seperti biasa pengetahuannya untuk Microsoft Word kan itu sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Dia berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, edit, dan mengformat dokumen. Nah, ada beberapa yang suka dilupakan, padahal fasilitasnya itu lengkap gitu, cuman suka dilupakan oleh para penggunanya gitu. Nah, yang itulah yang akan kita bahas pada hari ini sampai 3 sesi ke depan. Sesi saya, Mbak Arin, dan Mbak Izati. Nah, yang untuk sesi saya akan menyampaikan tentang penomoran halaman sesuai dengan kebutuhan. Kemudian nanti akan disampaikan juga pembuatan daftar isi secara otomatis oleh Mbak Arita. Dan kemudian nanti Mbak Izati menyampaikan tentang penggunaan fasilitas mail merge. Gitu. Nah, mungkin kalau untuk slide-nya sampai segitu saja. Mungkin kita langsung ke praktek aja. Ini videonya direkam sih, jadi mungkin nanti kalau misalnya perlu dilihat ulang bisa dilihat lagi. Nah, ini akan saya buka, akan saya share screen file Microsoft Word yang sudah saya siapkan untuk diberi halaman. Jadi di sini saya punya contohnya adalah proposal kegiatan. Cuman ini terserah sih, bisa biasanya digunakan juga oleh mahasiswa untuk skripsi atau untuk makalah, untuk apapun yang butuh penomoran halaman. Kalau kita melakukan penomoran halaman secara biasa dengan menggunakan baik, ini sebelumnya kita mulai dulu tutorialnya. Jadi kalau kita mulai penomoran secara biasa menggunakan insert, terus page number, kemudian ini ada pilihannya untuk apakah halaman ini di atas, di bawah, atau di sisi mana gitu, kiri, kanan, tengah. Nah, kita coba saja yang pada kali ini adalah di bawah dan sisi kiri ya, sisi kanan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan langsung metode seperti tadi, itu kita akan mendapatkan halaman 1 sampai 6 secara langsung. Jadi dari halaman judul, daftar isi, lembar pengesahan, dan seterusnya sampai akhir itu halamannya akan berurutan dari 1 sampai 6. Tapi kan kalau untuk penulisan skripsi biasanya atau laporan atau proposal atau apapun itu yang lain, itu kan biasanya akan diminta bahwa halamannya tanpa halaman. Terus lembar pengesahannya itu hurufnya, angka halamannya Romawi gitu. Kemudian baru setelah itu isinya baru menggunakan angka Arab 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan itu? Jadi yang pertama yang perlu dilakukan adalah ketika permintaannya seperti itu adalah mungkin kita akan hapus lagi dulu untuk halaman. Halamannya kita hapus. Jadi untuk misalnya contohnya adalah halaman judul tidak perlu halaman. Nah, yang perlu kita lakukan adalah meletakkan pointer di lembar pengesahan, kemudian pilih layout, terus pilih menu break, kemudian pilih section bridge yang next page, halaman selanjutnya. Nah, dengan pilihan seperti itu, ini akan menjadi terpisah antara halaman judul dan lembar pengesahan. Kemudian kita coba masukkan halamannya.
seperti yang tadi insert page number, karena lembar pengesahan ini misalnya kita minta lembar pengesahan ada kayak kita seperti biasa dulu. Nah, ini akan kita lihat bahwa halamannya itu mulai dari lembar pengesahan ini dimulai dari 1. Dan di halaman judul juga dimulai dari 1. Dan aturannya adalah misalnya halaman judul ini tidak boleh ada nomor halamannya. Jadi sehingga perlu kita hapus. Nah, untuk kalau kita langsung menghapus saja, ini juga akan menghapus halaman di lembar pengesahan dan seterusnya. Seperti ini, hilang. Nah, untuk menghapus nomor halaman yang hanya di judul, ini ada triknya, yaitu pertama pergi ke halaman lembar pengesahan. Jadi lembar pengesahan, ini halamannya. Kita klik di bagian footernya. Kemudian di pilihan desain, itu akan ada pilihan link to previous. Nah, ini kita unselect, sehingga pilihannya mati. Nah, dengan mengklik ini, kita akan menjadikan halaman yang di lembar pengesahan ini tidak terhubung dengan halaman yang di halaman judul. Jadi kalau kita hapus di nomor halaman di halaman judul, tidak akan ikut menghilangkan nomor halaman di halaman selanjutnya. Seperti ini. Halaman nomor satunya tetap. Sedangkan yang di lembar judul sudah tidak ada lagi. Nah, ini case pertama. Kemudian untuk lembar pengesahan dan sampai daftar isi, biasanya akan diminta bahwa nomornya ini dalam bentuk nomor Romawi, angka Romawi gitu. Nah, untuk menggantinya, ini masih di menu desain. Ini ada page number, kemudian format page number. Nah, kemudian di sini akan ada pilihan untuk pilih apakah A, B, C, 1, 2, 3, atau nomoran yang Romawi seperti ini, atau yang ini. Saya coba gunakan yang Romawi. Nah, dan di sini ada pilihan juga untuk apakah mulai dari nomor berapa. Seandainya terkadang itu untuk lembar pengesahan diminta dari mulai nomor 2, misal. Tapi kadang juga enggak. Jadi ini kalau untuk yang kali ini kita contohkan dimulai dari nomor 1 aja. Ini tinggal di OK. Nah, kemudian angkanya akan berubah jadi angka Romawi. Begitu juga di halaman selanjutnya. Kita lihat ini bagian kata pengantar. Bagian kata pengantar, ini halamannya halaman 2 Romawi. Kemudian daftar isi juga halaman 3 Romawi. Nah, kemudian biasanya setelah mulai masuk bagian isi seperti bab 1, bab 2, dan seterusnya, itu akan diminta menggunakan nomor angka Arab. Gitu, dan harus dimulai lagi dari nomor 1. Sehingga harus dipisahkan nih urutannya dari ini 3 Romawi. Jadinya di bab 1 itu tidak angka Romawi lagi gitu. Jadi dimulai dari nomor 1 angka Arab. Nah, caranya adalah mirip seperti yang tadi sebelumnya. Kita pisahkan dulu
eh, halamannya antara halaman daftar isi dan bab 1 pendahuluan ini dengan cara yang tadi sudah dilakukan, yaitu letakkan pointer di bagian bab 1, kemudian pilih layout, kemudian pilih break, dan kemudian pilih next page di section bridge. Nah, ini memang tidak terlihat, tapi ini sudah aktif section bridge-nya. Kemudian untuk memisahkan link antara halaman daftar isi dengan bab 1, lakukan seperti tadi juga, karena bab 1 sudah dimulai lagi dari angka 1. Jadi kita double klik di sini. Nah, untuk menggantinya jadi angka Arab, ini perlu diklik dulu. Link to previously-nya perlu dimatikan dulu. Sehingga ini bisa dirubah jadi angka Arab, bukan angka Romawi lagi. Merubahnya seperti yang tadi, page number, format page number, dirubah ke angka Arab, dan kita mulai dari nomor 1. Atau terserah kalau mau di nomor 1 juga bisa, atau nomor 3. Tapi ini untuk ini kita akan coba untuk nomor 1 saja. Kemudian oke. Nah, dan itu ini akan otomatis berubah bagian bab 1 sampai seterusnya. Ini akan penomoran halamannya akan otomatis berubah menjadi nomor angka Arab. Seperti yang bisa dilihat di layar. Ini halaman kedua. Tapi walaupun ini berubah, untuk halaman yang di daftar itu tadi tetap dalam keadaan angka Romawi. 3, 2, 1. Dan di halaman judul tetap tidak ada nomor halaman. Ini terlepas dari, walaupun nanti misalnya teman-teman menggantikan posisi halamannya, nomor halamannya misalnya di tengah, di sebelah kiri, atau dijadikan header di atas, sebelah kanan, kiri, atau tengah, itu kondisinya akan sama saja. Maksudnya perlakuannya itu sama saja seperti yang tadi saya contohkan. Jadi mungkin ini sudah cukup kalau misalnya ya, mungkin demikian. Kalau misalnya ada pertanyaan saya sampaikan, saya kembalikan ke Mbak Arinta sebagai moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang kita Ya, masuk jelas ke ya? jelas kok, jelas. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya, tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk mengisi absen yang ada di kolom chat ya. Nah, ini udah ada pertanyaan nih Hir, satu dari Cita. Pertanyaannya, kalau di header misalnya nomor surat di halaman pertama supaya nggak muncul lagi di halaman selanjutnya, stepnya apakah sama dengan page number itu tadi? Gimana Hir? Terima kasih pertanyaannya, Mbak Cita. Itu sama perlakuannya gitu. Jadi sebenarnya itu tadi ya bukan cuma halaman, itu sebenarnya header dan footer secara umum. Jadi tadi yang perlu dilakukan adalah ketika mengklik header di sini. Ini karena tidak ada tulisannya ya, jadi mungkin link surface-nya nggak aktif. Dan misalnya kalau kita contohnya menggunakan, kita kasih header test gitu ya. Tes nomor surat. Nomor surat.
ini kan pasti header ini akan muncul otomatis akan muncul di seluruh halaman selanjutnya. Nah, sedangkan kita tuh pengennya cuman di halaman pertama aja gitu, tes nomor surat ini munculnya. Jadi caranya sama tadi. Awalnya adalah harus tetap di section bridge ya. Cuman karena tadi kan kita sudah melakukan section bridge. Kita lihat dengan mengklik di home. Nah, ini tandanya kalau kita udah melakukan. Jadi tidak perlu diulang. Lalu tinggal di nomor ini kita matikan link to sehingga dia berdiri sendiri, mulai dari poin ini ke bawah dia berdiri sendiri gitu, jadi tidak terhubung ke tes nomor surat yang di halaman depan. Dan ini tinggal dihapus. Ini tes nomor surat di halaman pertama tetap ada. Tes nomor surat di halaman berikutnya itu semuanya hilang. Itu Mbak Arinta. Oke, terima kasih udah cukup jelas ya, Cita. Oke, udah jelas katanya. Ini ada pertanyaan lagi here dari Mbak Ilmia. Apakah bisa dicontohkan cara untuk yang di bagian awal, misalnya di bab 1 nomornya itu ada di bagian atas, kemudian isinya itu nanti halamannya ada di nomornya di halaman di bagian bawah gitu. Oh ya. Jadi mungkin ini kita contohkan coba yang halaman sebelum bab 1, pokoknya dari lembar pengesahan sampai daftar itu halaman di atas. Share screen? Iya, belum. Oh, belum. Kirain lupa. Nah, jadi halaman awalnya itu di bagian atas, kemudian dari mulai bab 1 ini halamannya di bagian bawah. Jadi case-nya sama sebenarnya. Jadi ini kita hapus aja dulu halaman yang bawah ini. Halaman ini sudah hilang. Jadi kita coba buat dari atas saja. Ini seperti yang saya bilang tadi sebelumnya. Jadi untuk section break-nya itu adalah langkah pertama untuk membuat halaman sebelumnya itu terpisah dengan halaman berikutnya, tidak terganggu satu sama lain. Nah, kemudian setelah dipastikan ada section bridge yang bisa kita cek di sini bagian di menu home, terus icon ini udah kita pastikan ada section bridge. Nah, ini bisa kita mulai langsung ke penomorannya gitu. Jadi kita mulai saja insert page number of page, letakkan di atas halaman. Nah, ini langsung muncul nomor 1 Romawi di halaman ini, kemudian nomor 2, nomor 3. Dan kalau untuk pertama ini, di bab 1 ini masih akan ada penomoran halaman juga. Dari nomor 1 gitu. Padahal kita pengennya nggak ada untuk halaman yang di atas ini gitu kan. Jadi ini karena kan untuk babnya sudah otomatis langsung ada halamannya. Langsung saja kita menuju ke bab 1. Klik di headernya, bagian halamannya. Terus kita putuskan
hubungannya dengan halaman sebelumnya, nomor halaman sebelumnya, yaitu dengan mengklik menu desain, dan sini ada pilihan link to previous-nya dimatikan. Nah, dengan begini kita bisa menghapus halaman atasnya tanpa mempengaruhi halaman atas halaman sebelumnya. Tetap angka 3-nya ada, tapi di bawah sudah tidak ada lagi. Di bagian bab 2 juga sudah tidak ada. Yang di atas, untuk penomoran yang di bawah itu ya yang sama dari yang saya pertama. Begitu mungkin Mbak Arin. Oke, terima kasih sudah jelas Thohir. Gimana, masih ada pertanyaan lagi yang lain? Masih ada yang penasaran untuk pemanfaatan atau cara-cara ngutak-ngatik page number nih? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Sudah cukup jelas nih? Sepertinya. Ya, harapannya udah jelas. Iya, diharapkan sudah cukup jelas ya. Ada berapa, memang aplikasi dari page number ini ada berbagai macam ya Mas Thohir ya. Kayak ada yang kayak tadi pertanyaan-pertanyaannya. Ada bisa buat di atas, di bawah, segala macam kan, ternyata settingannya macam-macam ya. Iya. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sesinya sampai sini. Mengingatkan lagi untuk bagi yang belum mengisi presensi ya, linknya ada di kolom chat, itu di bit.ly VCT 2020 presensi nomor halaman. Kalau misalnya itu sudah, terima kasih atas, ini baru masuk. Terima kasih atas kehadirannya. Saya serahkan lagi ke host, Mbak Sasa. Iya, Mbak Arin. Terima kasih Mbak Arin dan Mas Thohir atas pemaparannya hari ini. Sangat bermanfaat untuk kita mengetahui bagaimana cara membuat nomor halaman yang rapi. Nah, selanjutnya, ini mau kita lanjutin langsung atau nunggu Bu Herawati ya, Mbak? Di closing dulu. Oh ya boleh. Mau bentar dulu ya, aku masih setting sih. Oke deh. Paling kalau nggak tunggu berapa ya? 5-10 menit lagi kali ya? Sesinya sebenarnya 5-10 menit lagi untuk mulai sesi kedua gitu iya. ya. Ya baik, kepada Bapak dan Ibu yang memang masih berminat untuk stay di link ini, kami akan membahas yang kedua adalah mengenai cara membuat daftar isi di Microsoft Word. Jadi hari ini tema yang akan kami bawa adalah bagaimana pemanfaatan dan seluk-beluk dari beberapa fitur yang ada di Microsoft Word, yaitu pembuatan nomor halaman, pembuatan daftar isi, dan nanti yang terakhir adalah mail merge. Gitu. Untuk sesi yang kedua nanti akan dimulai 5-10 menit ke depan. Pada Bapak dan Ibu mohon menunggu sambil kita tunggu Mbak Arin siap. Terima kasih.